Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ustaz Fahmi Majdi Fadil. Saya hormati dan saya muliakan Ustaz Khairul Anwar Sabirin. Saya hormati dan saya muliakan Ustaz Abdul Khalid, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara, tamu-tamu Allah yang mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur, mari kita persembahkan kehadirat Allah, salawat dan salam semoga Allah limpahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, apakah sudah makan siang semuanya? Sudah kenyang? Sudah makan, kenyang, di luar hawanya panas, di dalam sejuk, paling enak tidur. Mana sih? Mohon Bapak yang dekat tiang agak dimajukan dikit ya. Saya khawatir nanti langsung bismika Allahumma ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, selamat datang, selamat bergabung menjadi keluarga besar HRA Group. Terima kasih atas amanah yang Bapak Ibu berikan kepada kami untuk menjadi pelayan tamu Allah. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berbaik sangka. Saya yakin dan saya berprasangka baik, Bapak Ibu insya Allah tidak salah pilih travel. Dan Bapak Ibu yuk sama-sama yakin insya Allah kami para pembimbing akan mempersembahkan pelayanan kami yang terbaik untuk tamu-tamu Allah ini. Dan amin sebagian, aminnya terpaksa. Mudah-mudahan panitia juga semua jamaah sehat walafiat. Yang kita tinggalkan juga sehat walafiat. Pulang beribadah, insya Allah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu di sebelah kiri saya Pak Ustaz Khairul Anwar, nanti insya Allah akan mendampingi bis 20. Boleh angkat tangannya yang bis 20. Ada belum tahu nomor bis? Itu yang bulat, ada tengah-tengahnya itu nomor bus Bu ya. Bukan door prize, bukan ya. Oke. Kemudian sebelah kirinya Ustaz Khairul ada Ustaz Fahmi Majdi Fadil yang akan mendampingi Bapak Ibu di bis 21. Boleh angkat tangan? Terus yang nggak angkat tangan bis berapa ini? Oh sudah cukup. Ada lagi bis berapa? Nggak ada ya? Cuma 21 ya? Oh satu kolek nggak angkat tangan. Bapak Ibu, saya tidak mendampingi hari ini, cuma menemani manasik karena insya Allah saya berangkat hari Sabtu. Mudah-mudahan ketemu Ustaz ya. Ya, mudah-mudahan ketemu nanti di toko kurma. Pas belanjanya bareng ya. Bapak Ibu semuanya sudah siap? Aduh. Pak, Bu, sudah siap dipanggil Allah? Loh, Bapak ini malah ketawa. Pak, kalau saya bilang dipanggil Allah, terpikir apa Pak? Oh meninggal. Kalau meninggal belum siap? Oh belum. Kapan pun siap? 3 jenis panggilan dalam agama kita. Yang pertama, 5 kali dalam sehari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Itu artinya panggilan, seruan. Juru panggilnya namanya muadzin. Kalau ada panggilan, fas'au ila dzikrillahi wa dzaril bai', tinggalkan perniagaan, bersegera untuk ingat pada Allah. Itu pun kadang-kadang kita tunda, tangguh dikit lagi ya gitu. Yang kedua ada panggilan ke tanah suci Pak. Umrah dan haji itu juga panggilan. Ayatnya jelas, wa adzim fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amiq. Jadi Bapak Ibu, umrah ini juga memenuhi panggilan Allah. Dan siap Bapak Ibu?
Memang ada satu lagi panggilan. Habis dipanggil diumumkan di menara masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, Bapak Ibu yang belum siap yang mana ini? Oh, yang ketiga, Pak. Yang pertama kita suka nunda. Yang kedua juga banyak orang sudah mampu nggak umroh, nggak haji. Tapi yang ketiga, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau Israel datang, Pak, nggak boleh pending sebentar, nggak bisa. Justru yang ketiga yang harus siap. Apalagi tadi waktu Ustaz Khalid baca Quran, saya sambil mengamati. Beberapa saya amati ini wajahnya usianya jauh di atas saya. Ya, tapi soal panggilan yang ketiga nggak ada yang tahu. Bisa jadi Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan Bapak Ibu. Silahkan, ada yang mau duluan. Kapanpun kita dipanggil, mudah-mudahan husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal alamin. Jangan kaget nanti Bapak Ibu yang sekamar, tiba-tiba ada teman sekamar. Bapak Ibu sudah tahu teman sekamar semua? Sudah? Sudah kenalan? Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Kalau belum kenalan, Pak, Bu, ada yang teman sekamar kadang-kadang, dikit-dikit keresek, beres-beres oleh-oleh, kesek, beli-beli bakokan, kesek. Berarti memang hobinya? Pak, Bu, boleh nggak? Mau nggak saya kasih tips? Mau nggak ibadah umrohnya ini asyik dan menyenangkan? Coba tirukan saya. Resep biar umrohnya asyik, Pak ya. Nanti ingat ini. Ayo tirukan saya. Innal hamda. Semuanya dipuji. Wan ni'mata. Semuanya disyukuri. Semuanya dinikmati. Insya Allah umrohnya nikmat. Paketnya sama, kamarnya sama. Yang satu ada yang menikmati, enjoy, asyik. Yang satu ngedumel, selamat ngedumel dari berangkat sampai akhir. Kalau dari awal sudah ngedumel, udah dijamin itu ngedumel sepanjang umroh. Sedikit saya kasih bocoran. Ketika kita umroh, itu syaitan yang goda kita, yang ganggu kita. Itu pangkatnya bukan lagi sirsan atau kopral, Pak. Ibu kenal. Saya ibu yang jenderal. Ya minimal irjen lah ya. Yuk, innal hamda. Semuanya dipuji. Itu segala puji. Wan ni'mata. Semuanya dinikmati. Malam-malam pulang dari masjid saya ketemu kakek-kakek tidur di sofa. Kenapa kayak tidur di sini kayak? Ustaz teman sekawan saya. Kenapa memang AC bukan, lampu bukan Ustaz. Aku terlambat masuk kamar, yang 3 sudah merem. Aku mau merem nggak bisa. Ternyata temennya sedang kan saya udah bilang, aku udah ini alhamdulillah. Wan ni'mata. Semuanya dinikmati. Ngantri prasmanan, temennya dapat lauk, sayur lengkap. Kita tinggal nasi. Apa yang diucapkan? Mas, lauknya habis, innal hamda. Tinggal manggil tukang catering. Maksud saya kok innal hamda? Bapak Ibu yang belum berangkat haji, saya doakan mudah-mudahan pulang dari umroh ini segera berangkat haji. Amin. Dan kalau ada orang yang nanya, Pak, Bu, udah haji belum? Jujur. Kalau sudah. Kalau belum, saya belum. Kalau tanya lagi, kenapa nggak haji atau kapan haji? Bapak jawab, insya Allah secepatnya. Jangan sekali-kali menjawab dengan jawaban pesimis. Pak, udah haji? Belum. Kapan haji? Boro-boro haji. Anak kuliah belum selesai, udah kerja renovasi. Ini jawaban orang pesimis. Dan kayak gitu sepertinya nggak akan haji. Orang kalau tanya kapan haji langsung ngomong duit, sepertinya nggak akan dipilih oleh Allah kayak gitu. Allah tidak hanya memanggil orang yang mampu, tapi Allah juga akan mampukan orang yang terpanggil. Terpanggil dulu, Pak. Insya Allah secepatnya. Jangan menganggap haji ini monopoli orang kaya. Salah. Saya tanya Bapak Ibu, ada nggak orang yang kaya tapi belum haji?
Yang mana orangnya? Kita pernah bawa orang-orang yang maaf di Cipondo tukang nasi uduk, tapi itu maaf. Bahkan ada tukang bubur naik haji. Itu sinetron. Tapi itu menginspirasi. Nah, maksud saya apa? Pak Bu, kalau Bapak Ibu belum haji, Bapak Ibu semangat, bersungguh-sungguh, insya Allah. Dan saya doakan mudah-mudahan pulang umroh yang belum haji segera haji, amin. Dan tidak harus lewat NRA, tidak ya. Boleh MKU, Maruna, BSA, atau travel yang lain. Udah seuzon. Tidak Bu, tidak harus lewat NRA. Boleh apa tadi? MKU, terus atau travel yang apa yang lain itu MKU. Insya Allah. Pak Bu, haji itu rukun Islam, umroh bukan. Haji itu wajib. Umroh ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang sunnah. Yang jelas yang wajib misalnya nambah itu atau umroh yang bareng dengan haji. Orang haji harus umroh Pak, makanya ada tamattu, ada ifrad, ada qiraan. Haji itu ada wukufnya. Bapak jangan minta ke Ustaz Fahmi, Ustaz wukufnya kapan? Bapak umroh, ada wukuf. Tapi jangan khawatir nanti Ustaz Khairul, Ustaz Fahmi menemani Bapak Ibu ke Arafah. Lihat Arafah, tapi tanpa tenda. Ini Pak, bakalan wukuf. Maka ada jamaah aneh Ustaz, ya Arafah turun. Kenapa? Naruh foto. Korek-korek anak masukin foto. Pak, ngapain? Ini katanya kalau foto di sini biar bisa haji. Bid'ah itu. Ajaran siapa? Naruh foto di Arafah biar tidak salah. Biar bisa haji, naruh foto di Arafah. Ada aja. Biar bisa haji, foto serahkan ke NRA. Ya, berikut paspor dan ongkosnya insya Allah dihubungi. Kalau di Arafah siapa yang manggil? Itu syirik ya. Bapak Ibu, nanti wukufnya lewat. Wukuf itu 9 Zulhijjah, selebihnya dia sama biasa Arafah. Ini perbedaannya. Ada lagi yang nambah perbedaannya, kalau haji ada lempar jumroh. Kalau umroh nggak ada ya. Yang ada lempar real nanti ke supermarket. Oke, Bapak Ibu ini sebenarnya pengantar saja. Ada lagi perbedaannya katanya, kalau haji biasanya pulang haji dipanggil Pak Haji. Kalau umroh, saya nggak pernah dengar itu. Nggak pernah saya dipanggil Pak Umroh ya. Nanti jangan dipanggil Pak Umroh. Baik, Bapak Ibu, selamat Bapak Ibu terpilih menjadi tamu Allah ya. Sungguh sebuah kebahagiaan di antara sekian banyak orang yang merindukan tanah suci. Allah pilih Bapak Ibu. Diundang Allah menjadi tamunya sudah kehormatan. Saya pernah diundang pejabat Pak, fotonya saya pajang di rumah. Bangga Bapak Ibu dipilih oleh Allah. Tapi Bapak Ibu tolong jangan KR dulu. Ada banyak kemungkinan kenapa Bapak Ibu diundang. Pertama bisa jadi kayak Bapak Ibu mengkaji ibadah, Bapak Ibu hamba yang soleh, Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan. Tapi bisa jadi juga, maaf, kalau saya yang sering diundang, saya sudah ya Allah, Engkau undang aku ini mungkin bukan karena aku soleh, bisa jadi karena aku banyak dosa. Hei Sugiarto, dosamu gak pernah berhenti sini, kamu taubat. Makanya Bapak Ibu perbanyak taubat di sana. Bisa jadi kita diundang karena kita banyak dosa. Saya nggak tahu Bapak Ibu di sini. Bapak Ibu kira-kira pada punya dosa nggak? Kalau ada yang merasa nggak punya dosa, boleh tunjuk tangan. Oh, nggak ada. Kalau ada yang tunjuk tangan, itu tunjuk tangannya sudah dosa ya. Sombong. Bisa jadi Bapak Ibu diundang Allah itu karena Bapak Ibu Allah tahu lagi banyak masalah. Kalau kayak saya diundang, gini Sugiarto, banyak masalah kan kamu banyak, ini tahu semua Allah. Nggak ada yang tertutupi di hadapan Allah. Nggak bisa jadi Bapak Ibu Allah undang kita karena Allah ingin kita banyak doa di sana, curhat pada Allah. Allah tahu ada di antara kita yang curhat pada sesama, bocor juga. Jadi aku ditanya dan cerita ke siapa-siapa. Besoknya se-RT dengar semua. Ternyata kayak kita ceritain pada ngaku kan? Allah tempat curhat yang tidak pernah bocor. Curhatkan di sana punya masalah apa? Saya nggak tahu itu jamaah bis 2021 pada punya masalah kan?
Ada punya masalah nggak? Iya, tambah di wajahnya. Wajah-wajah bermasalah. Nah, adukan semua mumpung jadi tamu Allah. Pak Ibu sebelum berangkat minta maaf, mohon doa. Kalau orang tua masih lengkap, kalau bisa sowan, sungkem, silaturahim. Kalau nggak mungkin telepon, video call, saudara, kerabat minta maaf, minta doanya. Khusus bagi Bapak Ibu yang berangkat umroh, orang tuanya masih ada dan orang tuanya belum pernah ke tanah suci, ada tambahan lagi, minta ridhonya, minta ikhlasnya. Pak, aku berangkat ya Pak, tolong ridho ya Pak. Maaf, Ibu, aku berangkat tolong ridho. Pastikan keluarga kata, aku ridho Pak, silakan berangkat. Aku ikhlas Pak, silakan berangkat. Pastikan keluar itu. Kalau enggak, batalkan. Allah enggak berkenan menerima anak durhaka. Pastikan Pak, telepon. Pak Ridho, Pak ya. Pak Ridho, aku berangkat. Setelah itu usahakan. Waktu nama keluarga berangkatkan beliau. Pak, jujur saya pernah didatangi orang tua yang nangis Pak. Nangis anaknya berangkat umroh, dia dipamit diajak, enggak, bapaknya nggak diajak. Dulu padahal aku Ustaz, aku umroh, aku tunda haji, aku tangguhkan untuk kuliah dia, sekolah dia, biaya pernikahan dia. Sekarang dia berangkat, aku dipamit diajak, enggak. Ya, Bapak Ibu, bagi yang orang tuanya masih ada dan belum umroh, pastikan beliau ikhlas. Bagi orang tuanya yang sudah berpulang ke hadirat Allah, kalau masih mungkin waktu ziarah, kalau nggak kirim Fatihah, bisa jadi karena doa-doa beliau bisa kayak gini kita. Bisa jadi karena ketulusan doa beliau kita dipanggil Allah. Dulu orang tua kita, ya Allah, aku nggak apa-apa, nggak umroh ya Allah, nggak apa-apa, aku nggak tahu tanah suci. Yang penting anakku sampai sana. Allah kabulkan doa beliau. Ya. Bagi orang tuanya yang sudah wafat tapi belum sempat umroh, lapor ke Ustaz Khairul, lapor Ustaz Fahmi, minta tolong dibadal umrohkan, persembahkan badal umroh itu almarhum. Beliau pasti bahagia, tersenyum gembira, ya Allah, anakku berbakti, walaupun aku nggak sempat umroh, aku dibadalkan umroh. Beliau bahagia karena keinginannya sudah terlunasi. Kemudian Bapak Ibu, besok setelah sampai di bandara, kira-kira jam, nggak ada yang umroh di atas, ya, semuanya nanti niat di Madinah kali ya. Nah, perbedaannya Bapak Ibu, kalau yang bis 20, insya Allah nanti menginap, ya, yang bis 20 itu di Dubai menginap dulu, baru insya Allah hari Kamis ke Madinah. Sedangkan bis 21 nanti di Dubai itu hanya transit beberapa saat, biasanya berapa jam Ustaz? Sekitar langsung, jadi hanya transit, pindah terminal, langsung terbang ke Madinah tanpa transit. Oh maaf, ke Jeddah, naik bis ke Madinah. Jadi semua nanti akan ketemu di Madinah, memulai ihramnya dari Madinah. Ya. Besok begitu sampai di airport, Bapak Ibu cari petugas NRA. Nah, Bapak akan dapatkan paspor, visa. Saya menyarankan cek dulu paspornya, visa. Bahkan kalau perlu difoto visanya, kadang-kadang suka ditanya sekarang, Ustaz. Difoto visanya pakai handphonenya atau minimal perwakilannya, ya. Dan pastikan yang Bapak Ibu terima punya Bapak Ibu. Pernah kejadian Pak, paspor terbagi semua, jamaah sudah terima, masuk ke imigrasi. Ada satu bapak-bapak belum terima. Ustaz, aku belum terima. Panitia pegang satu, tapi ibu-ibu. Bapak ini bukan masuk panik panitia ini kenapa? Nggak lama ada ibu datang, Ustaz. Kenapa Bu? Ini bukan punya aku. Kok ibu ambil? Takut gak kebagian. Allah. Lupa ya, pas dia datang pas ada pembagian, main sama aja. Ya pasti ditolak di imigrasi. Itu pentingnya cek dulu. Ya Bapak Ibu benar enggak visanya, termasuk boarding pass-nya. Kalau ada misalnya berjauhan dengan keluarga, lapornya di situ. Bukan di atas pesawat baru lapor.
Ya, susah kami mengusahakannya. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti ada arahan petugas. Alhamdulillah ini ada Ustadz Khairul, Ustadz Fahmi nanti di sana, dan setiap informasi akan diupdate melalui WhatsApp group yang ada. Semuanya nanti ke Dubai, bedanya ada yang transit dan langsung ke Jeddah, ada yang menginap dulu 2 malam di Dubai, itu bedanya. Nah, setelah itu semuanya nanti ke Madinah. Nah, di airport Malabur Bapak Ibu, ini jangan lupa bersyukur, siapkan paspor, ngantri dengan tertib. Bapak Ibu jangan nyerobot-nyerobot antriannya. Pastikan kalau ada sesuatu yang kira-kira nanti di bagasinya bermasalah, siapkan kuncinya. Tapi selama ini aman-aman saja ya. Yang penting Bapak Ibu nggak bawa yang aneh-aneh. Dulu saya pernah bawa jamaah yang dibawa itu pil KB. Ternyata ada temennya di sana dia bisnis pil kontrasepsi itu. Masalah itu. Kalau bawa obat-obatan banyak nanti biar dibantu, ya titipkan dokter. Juga jangan bawa yang kira-kira mencurigakan. Dulu pernah ada jamaah bawa satu itu petis, petis itu loh yang buat ya kayak kerasi tapi encer gitu. Itu kan panitia apa petugas sana tuh bingung itu apaan, takut dikira bahan peledak kan kira-kira. Ya. Bapak Ibu, saya cuma pesan satu hal kalau mau di imigrasi ya, yang pahil bahasa Arab, yang pandai bahasa Inggris, tolong deh untuk sementara jangan diterapkan di sini. Yang di belakang ngantri. Petugas imigrasi kalau diajak ngobrol seneng banget. Apalagi kalau bahasa Arabnya fasih, kami kan suka Assalamualaikum gitu aja. Bahasa Inggrisnya fasih, dia jangan ngobrol itu. Kamu tinggal di mana? Jauh nggak sama puncak, macam-macam dia tanya. Nggak usah. Ya. Ibu-ibu standar saja. Mohon izin ya. Ibu-ibu ada yang pesan, kata ibu-ibu gitu ya. Kalau harus pakai lipstick, boleh, tapi jangan yang terlalu merah merah, jangan yang merah sekali. Ya. Kalau pakai masker sebentar, orang sana kadang-kadang suka iseng kalau orang pakai lipstick terlalu merah. Ya. Juga jangan maaf, jangan terlalu centil juga. Dulu pernah ada jamaah yang ditahan paspornya. Kenapa dia waktu kamu tahan? Tadi saya tanya mau nggak nikah sama aku, dia bilang mau. Karena zamannya nggak ngomong apa-apa. Maaf, kita nggak suka kadang-kadang kita suka iseng. Makanya biasa aja. Ya. Dimanapun, di Dubai, di Madinah, di Jeddah. Lalu satu langsung Madinah berarti ya. Jadi Dubai 2 hari, kemudian Madinah. Jadi ada perbedaan. Jadi kalau dengan Ustadz Fahmi landing Jeddah Madinah naik bus, yang bareng Ustadz Khairul landing Dubai, di Dubai 2 hari, kemudian langsung Dubai Madinah. Ketemu di Madinah, insya Allah. Nanti di Madinah Bapak Ibu kita akan ziarah ke makam Rasul. Nanti di sana akan diberikan penjelasan lagi. Sekarang alhamdulillah tertib banget ya. Ziarah ke Rasul ada jadwalnya. Hari kedua lagi ziarah ke tempat-tempat bersejarah, Masjid Kuba, ya. Kemudian ke Jabal Uhud. Bapak Ibu kalau pengumuman dari jam 7 silakan kumpul lobi hotel, tolong ikuti Bapak Ibu. Nah biasanya yang masalah yang sudah pernah umrah nggak ikut, nggak ngasih kabar. Nah itu masalah itu. Sudah kita tunggu lama-lama, tiba-tiba Ustaz aku nggak ikut. Jadi kalau Bapak nggak ikut nggak apa-apa, tapi tolong berkabar Ustaz, kami atas nama nomor bis sekian kamar sekian nggak ikut Pak Ustaz. Biar nggak ditunggu ya, nggak ngeselin orang lain. Jangan sampai kita lagi ibadah banyak orang yang tersakiti. Nah, insya Allah Bapak Ibu yang bis 21 mulai hari Sabtu. Yang bis 20 insya Allah hari Ahad ya Ustaz ya. Beda hari berarti ya. Saya ulangi, bis 20 hari Ahad, bis 21 hari Sabtu baru ihram. Nah, pagi-pagi nanti Bapak Ibu biasanya akan diajak ziarah wadah dulu, keliling sekitar Nabawi. Setelah itu kembali ke hotel. Sunnah sebelum ihram, potong kuku, bersihkan anggota tubuh, potong rambut, bulu-bulu yang tumbuh, bulu ketiak, bulu kemaluan. Yang laki-laki kumis, jenggot dirapikan, kemudian berangkat ke masjid. Di masjid nanti akan diajari. Di WhatsApp dulu Bapak sholat pakai ke masjid, yang laki-laki sudah pakai pakaian ihram, ibu-ibu juga sudah pakai pakaian ihram, kemudian sholat ihram,
kemudian sholat zuhur asar jamak takdim di Masjid Nabawi. Insya Allah ba'da zuhur kita menuju ke Dzulhulaifah atau Bir-Ali ya, setelah makan siang biasanya ya. Nah, yang nggak tahan lapar nanti makan siang juga boleh di jamak takdim, nggak apa-apa. Tapi di kosor saja. Insya Allah nanti dari Bir-Ali, Dzulhulaifah kita mulai niat. Nah, niat. Nanti dipimpin, jangan khawatir di panggung. Yuk sekarang latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Di atas bus. Begitu sudah niat, ini berlaku. Nah, udah nggak boleh potong kuku. Kalau potong kuku, satu kuku dendanya 1 mud, gamis 1 mud, lebih kurang sedekah sekitar 30 real. 2 kuku 2 mud 60 real. 3 kuku seekor kambing. Sehelai rambut dicabut 1 mud. 2 helai 2 mud. 3 helai seekor kambing. Kalau nyabut ada yang bisa 1 kambing kalau 3. Oke. Tapi kalau Bapak lepas peci kok ada rambutnya, itu rontok, bukan dicabut. Tidak apa-apa, insya. Asal jangan disengaja, nyisir bagian dari sengaja. Gak boleh memakai wangi-wangian. Nah, begitu niat, gak boleh pakai. Sebelum niat malah sunnah. Jadi kalau mau pakai, pastikan Ustaz, saya pakai dulu deodoran, parfum, baru niat. Ya, boleh sebelum melafazkan. Begitu dah niat, gak boleh. Laki-laki nggak boleh tutup kepala, peci copot. Ibu-ibu nggak boleh tutup muka, telapak tangan juga nggak boleh. Masker kalau sekiranya nggak membahayakan lepas. Tapi kalau kira-kira ibu merasa flu, alergi, kalau nggak pakai nanti pingsan, boleh pakai. Niqab, cadar, lepas. Sebagian ulama saja katanya ada yang membolehkan pakai niqab atau cadar. Tapi khusus bagi wanita yang wajahnya cantik sekali, saking cantiknya setiap laki-laki yang lihat pingsan itu boleh. Di sini ada SNI semua kayaknya. Standar. Atau jelek juga boleh. Di sini pasti ada. Nggak boleh bermake up, ibu-ibu, maaf, tas make up pinggirkan dulu. Nggak boleh bedakan, nggak boleh lipstikan. Setelah niat ya, tapi sebelumnya boleh. Laki-laki nggak boleh pakai pakaian berjahit, celana dalam nggak boleh, kaos dalam nggak boleh. Semua harus dilepas dan Ustadz Khairul nggak akan ngecek. Atau razia Ustaz. Nah, ibu kalau mau cek suaminya boleh. Udah aman Pak. Dan ini hanya untuk laki-laki. Kemarin jam masuk nenek lapor, Ustaz, aku udah lepas celana dalam, nenek. Dia dengarnya manasik, katanya sebelum lepas celana dalam, ya Allah, ya lepas celana dalam siapa? Sebaiknya dari hotel. Kalau di Bir-Ali kadang-kadang suka lupa. Gak boleh bertengkar, berdebat. Faman farada fi'inal hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ini mulai tahun politik, tahun pemilu. Mohon tidak berdebat soal pilpres, apalagi beda kandidat. Dan kadang-kadang yang suka debat siapa? Orang yang pernah umroh dengan travel yang beda, caranya beda. Itu juga debat. Kadang pernah ada yang maaf, ini umroh cara apa? Dulu saya udah pakai gini. Nah itu yang mulai masalah. Jangan berkata-kata porno. Nah, saya berpesan kalau Bapak Ibu punya WhatsApp group, teman-teman SMP, teman SMA, atau teman kuliah kadang-kadang ada sedikit nyerempet-nyerempet ke arah pornografi, izin keluar dulu lah. Itu bisa masalah nanti merusak ekonomi kita. Gak boleh melakukan hubungan suami istri selama pakaian ihram ya, gak bolehnya ya. Nah ini kemarin ada jamaah yang salah paham Ustaz. Sampai Jeddah, ledekin temennya, ini yang honeymoon gitu. Honeymoon apaan? Kan nggak boleh. Ini nggak ikut manasik Bu. Dikiranya selama umroh nggak boleh sama sekali. Jadi di sana 9 hari sama istrinya jauhan terus. Takut nggak boleh. Padahal boleh nggak? Malah ibadah. Ya nggak boleh pas pakai pakaian ihram. Ustaz, tapi kan aku sekamar berempat, perempuan semua.
suamiku juga kita, juga gitu, temanku juga berempat, gampang bisa diatur. Teman yang ketiga suruh beli kurma agak jauhan dikit. Tuh, saya ajari dulu pakai timer sampai dulu saya ya. Ibadah. Dan ini manusia berkah kalau bisa di sana ya. Ustaz Khairul udah pengen bawa istri di sana. Ini cerita teman-teman yang melayani haji dulu, udah haji 40 hari Pak. Itu kan hasratnya sudah mulai nggak terbendung. Itu kan manusiawi. Ketika ingin menyalurkan hasrat biologisnya, akhirnya apa? Jamaah pada kreatif Pak. Karena nggak ada kamar, bikin kamar dari tumpukan koper. Dulu kita ceritanya. Di depan ada timernya. Aku jangan. Nggak tahunya dia terlalu semangat, kopernya ambruk. Innal hamda. Nggak boleh hubungan suami istri ketika pakai pakaian ihram. Dan kalau sampai terjadi menyembelih seekor onta, ya hukumannya berat. Ya, nggak boleh cabut tanaman, membunuh binatang. Maksudnya binatang itu binatang buruan. Ya. Tapi kalau ada nyamuk gigit, dibunuh dan apa-apa. Ya. Baik, Bapak Ibu, insya Allah kita sampai Mekah biasanya sekitar Isya atau ba'da Isya. Nanti di sana kita check in dulu, makan malam dulu, baru diumumkan. Bapak Ibu jam sekian kumpul di lobby Hotel Convention. Nanti kita berangkat sama-sama. Nah, agar sah umroh kita harus ikuti. Tadi apa syaratnya Pak? Umroh itu ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Ini rukunnya umroh ya. Nah, kita mulai dari tawaf dulu. Tawaf itu harus suci. Jadi Bapak Ibu kalau batal lapor. Ustaz saya batal. Ditungguin wudu dulu. Harus tutup aurat, harus 7 putaran. Nggak usah ikut ngitung, ustaznya sudah punya bukunya. Kadang-kadang jamaah ikut ngitung malah bikin keder. Ada yang pakai karet gelang, 7 pindah sini 1, 2, pas 3 dia bingung. Tadi ini apa ini? Nggak usah. Yang penting insya Allah ustaznya sudah punya buku panduan hafal. Mulai dari Hajar Aswad, kemudian Ka'bah di sebelah kiri. Makanya tadi saya bilang kalau Bapak Ibu nanti ini selfie, Ka'bah di belakangnya itu nggak sah. Ka'bah sebelah kiri. Harus dalam Masjidil Haram, harus berturut-turut. Nah, saya ulangi, soal suci dari hadas, Bapak Ibu sebaiknya tidak bermadhab Syafi'i dulu untuk sementara. Kita berpindah mazhab. Dan berpindah mazhab tidak harus niat. Saya niat pindah mazhab tidak. Nah, ulama mengajarkan kalau ingin bermazhab, misalnya Imam Malik atau Imam Hanafi atau Imam Hambali, 3 imam selain Syafi'i itu, kita kalau bersentuhan dengan lawan jenis tidak batal. Asal Bapak Ibu ketika membasuh muka, boleh terbuka saya, itu jangan cuma gini, tapi gini. Sudah otomatis Bapak itu begitu bersentuhan tidak batal. Kalau berpegang pada mazhab Syafi'i bersentuhan batal, nggak kelar-kelar tawafnya. Kita udah jaga-jaga, di bawah kesentuh. Orang Afrika itu jarang pakai kaos kaki Bu. Jadi sebaiknya kita, tapi tersentuh ya, jangan nyentuh-nyentuh malah udah nggak batal ini nyentuh-nyentuh. Kalau ada syahwat, batal juga. Nah, dan kalau Bapak Ibu batal dalam putaran, Bapak Ibu nggak harus ulangi dari awal. Beda dengan sholat. Kalau sholat kan misalnya zuhur 4 rakaat, Bapak batal dari rakaat ketiga, Bapak harus wudu lagi, ngulang dari takbiratul ihram. Karena sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, satu paket. Tapi kalau tawaf tidak, satu putaran, satu kesatuan. Jadi ketika Bapak misalnya tawaf 1, 2, 3, 4, 5 sukses, pas ke-6 batal, Bapak hanya ulangi yang batal saja, 6 dan 7. 1 sampai 5-nya sudah sah. Nah, ya, sebelumnya akan saya jelaskan. Nah, Bapak Ibu tawaf yang kita lakukan namanya tawaf rukun umroh. Nah, tawaf kudum kita nggak lakukan. Ya, ini hanya untuk mereka yang mengunjungi Masjidil Haram, tidak niat umroh. Tawaf ifadah untuk yang haji. Nah, tawaf sunnah itu kapan saja, tapi sekarang disyaratkan harus pakai pakaian ihram. Nanti menjelang meninggalkan Mekah kita tawaf wada atau pamitan. Selain syaratnya ada sunnah-sunnahnya. Kalau bisa jalan kaki, jalan kaki. Tapi kalau nggak mungkin boleh pakai kursi roda, pakai skuter, lapor ke ustadznya. Sejak di Madinah, Ustadz, ibuku butuh kursi roda, nanti dibantu. Jangan sampai Mekah baru lapor. Kalau di Madinah lapornya kami upayakan yang dorong orang Indonesia, dia ngomongnya gampang. Tapi kalau sampai Mekah, ya terpaksa kami carikan orang Arab yang dorong. Enggak tahu saya pakai rem apa enggak. Ngebut, sekolah.
Sunnah bahu kanan dibuka kayak gini, Bapak Ibu kayak gambar ya, ini contoh istighfar ya, bahu kanan dibuka. Sunnah lari kecil karena kita berombongan, simbolik aja. Kalau enggak juga enggak apa-apa karena ini sunnah. Nah, mulai menghadap Hajar Aswad. Menghadap itu wajahnya Pak. Nah, gini, wajah. Sunnah mencium atau mengangkat tangan. Kami anjurkan tidak usah mencium, tapi angkat tangan saja. Kenapa kami putuskan itu? Karena Hajar Aswad itu wangi. Kita nggak boleh pegang wangi sudah ekor. Yang kedua, itu pusaranya deras sekali arusnya. Kalau sampai kita masuk, khawatir lepas dari rombongan. Yang lebih parah lagi, kalau sampai kita masuk dan berdesak-desakan, laki-laki sudah nggak pakai apa-apa. Kalau sampai ihram bagian bawah keinjak dan lepas, bisa viral itu, semeriwing Pak. Dan pernah terjadi orang Afrika. Oleh karenanya tolong ya tidak ke Hajar Aswad. Sunnah lebih dekat Ka'bah. Sunnah zikir. Nah, Bapak Ibu sudah pegang buku zikir doanya? Sudah dibaca Bu? Sudah hafal? Belum hafal? Sama kayak Ustaz. Saya juga belum hafal. Bapak Ibu insya Allah sekarang masih pakai headset Ustaz? Insya Allah nanti Bapak Ibu akan dipinjemi headset atau earphone. Saya ulangi, dipinjemi, bukan souvenir. Udah banyak yang hilang Ustaz. Kalau dipinjemi maksudnya selesai di. Nah, Bapak Ibu dipinjemi, Ustaz Khairul, Ustaz Fahmi, Mutawif nanti baca doa. Bapak Ibu tinggal ikuti. Kalau Bapak Ibu dengar, Ustaz bilang Subhanallah, ikuti Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kalau Ustaz bilang, aduh, kakinya keinjak. Ustaz ikuti. Kalau nggak berfungsi, digeser-geser frekuensinya atau basah, lepas kantongin, diam. Lalu baca buku sendiri, atau Bapak Ibu baca yang Bapak Ibu hafal. Tidak ada satupun doa yang hukumnya wajib. Nah, kabar gembira bagi yang malas nafil Pak. Bapak baca doa bahasa Indonesia juga boleh. Saya pernah lihat jamaah itu bawa 7 lembar. Peran pertama untuk diri sendiri, peran kedua untuk istrinya, peran ketiga untuk orang tuanya, peran keempat anak-anaknya, kelima saudaranya, keenam tetangganya, ketujuh teman kantor. Silakan boleh. Ya, jadi boleh baca doa apa saja. Yang penting jangan doa yang aneh-aneh. Wah, tawaf baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Oh temennya Allahumma inni a'udzubika min depannya bismika Allahumma. Maksudnya bukan itu ya Bapak Ibu. Doa tidak harus bahasa Arab. Ini Bapak Ibu ngomong-ngomong sudah kursus bahasa Arab? Bisa bahasa Arab? Nggak bisa. Ustadznya nanti akan mampu. Mutawif kita juga nanti bahasa Arab ngerti sana. Ustadznya orang Indonesia, bahasa Indonesia. Saya banyak jamaah umroh, begitu umroh, kursus bahasa Arab sampai sana nggak kepake. Saya bilang kenapa? Saya pikir ngomong ke bahasa ternyata yang jualan fasih bahasa Indonesia. Nah betul itu, murah-murah tuan, bagus-bagus gitu. Kalau Bapak Ibu harus ngerti bahasa Arab, ya bahasa Arab standar lah ya bisa. Kalau sudah bahasa Arab itu kelas. Kalau iya, nah kalau tidak, kelas kali jangan lalalala gitu. Lu ada mau beli kira nyanyi nanti ya. Bapak yang penting standar. Dulu pernah ada lucu jamaah, dia nggak ngerti bahasa Arab, tersesat. Lepas dari rombongan, untung dia bawa kartu nama. Bawa kartu nama, bawa nama hotel. Dia bingung. Dia mampir ke askar polisi. Syekh. Ihdinas siratal Bapak Ibu ngerti artinya apa? Tunjukkan saya jalan ke sini gitu. Askarnya ketawa Indonesia Ibu-ibu ada lebih kocak lagi Bu. Ada ibu-ibu nggak ke masjid di penginapan ya. Teman-temannya ke masjid dia lagi haid kan beberapa orang tuh nggak ke masjid. Pas lagi ngobrol-ngobrol santai lampunya mati. Dia lagi setrika dia bingung gimana ini. Satu ada yang cerdas, pernah di madrasah katanya. Dia bilang,
bukan ada cahaya. Cahaya bahasa Arabnya dia panggil juga Nur inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu dia gitu kan. Wah ibu, jangan dipraktekin ya. Petugasnya pakai Nur almarhum katanya. Sunnah doa bahasa Arab. Nah, tapi ada satu doa Bapak Ibu sebaiknya Bapak Ibu hafal karena ini Nabi lakukan, yaitu antara rukun Yamani serta Hajar Aswad membaca doa sabu jagat. Nah ini rukun Yamani Bapak Ibu ya. Hafal sabu jagat? Ayo sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lumayan yang modal ya. Ustaz, aku cuma hafal doa itu. Kalau nanti headsetnya nggak berfungsi, nggak dengar Ustaz Khairul berdoa, kalau semua putar Rabbana atina boleh nggak? Boleh nggak Bu? Sah nggak? Rabbana atina nggak apa-apa. Paling kalau mereka dengar nggak ada yang lain Bu. Nanti pulang dipanggil haji Rabbana ya. Sunnah kalau memungkinkan lakukan, tapi kalau sekiranya enggak, tidak membatalkan. Bapak Ibu jangan buru-buru, jangan sambil ngemil, jangan nyakitin orang. Kalau diinjek jangan balas injek, jadinya injek-injekan. Jangan ngobrol nggak perlu, jangan tutup mulut, nggak boleh, itu makruh. Jangan nahan buang aja, jangan nahan lapar, jangan masuk Hijri Ismail ini, nggak boleh masuk. Kenapa? Dia bagian dari Ka'bah. Kalau mau masuk selesai nanti, selesai proses tawaf, selesai. Biasanya kita masuk itu di luar waktu program tawaf sa'i bareng-bareng. Nah, selesai kalau lancar Bapak Ibu tawaf itu sekitar setengah jam 40 menitan insya Allah. Sunnah selesai tawaf kita doa, baca tajab, sholat sunnah, kemudian minum zam-zam, ya, baru menuju ke tempat sa'i. Sa'i lebih simpel Bapak Ibu. Sa'i itu lurus dari Safa ke Marwah. Nah ini bedanya. Dari Safa ke Marwah perang pertama, Marwah kembali Safa perang kedua. Sa'i nggak harus suci, coba cek. Nggak ada kan syarat-syaratnya suci? Nggak ada. Suci itu sunnah. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu pada saat sa'i pengen buang angin, silahkan. Yang penting minggir. Nanti kita tandai siapa yang minggir. Tapi kalau tawaf harus suci. Ini pernah ada jamaah pas tawaf, selesai tawaf lapor, Ustaz, kenapa? Tadi aku batal. Kenapa? Aku buang angin. Oh nggak bilang, cuma dikit gitu. Batal. Jujur. Kalau sa'i buang angin nggak apa-apa. Yang penting jangan ditahan. Kalau ditahan begitu keluar intonasinya beda. Tapi kalau Pak ingin wudhu lagi juga bagus karena sunnah. Nah, ini sa'i. Sama sa'i juga sebaiknya baca doa ya, jangan baca Pancasila nanti viral. Ada satu lokasi kita sunnah khususnya laki-laki, laki-laki Rabbi fi warham wa'fu wa taqarrab dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sa'i lebih praktis, Safa Marwah sekitar 470 meter, sekitar 10 menit. Jadi sa'i 1 jam lebih dikit selesai insya Allah. Selesai sa'i tahallul, potong rambut, 3 helai. Kalau bapak-bapak ingin kotak keluar dari situ nanti, dan kalau ustaznya ditunjukkan kotaknya. Ya ada yang halus rapi 15 real, ada juga yang 10 real, agak lecek dikit. Mau gue sendiri boleh, dan kalau orang juga nggak apa-apa. Ibu-ibu jangan buka aurat di situ. Udah tuntas. Insya Allah sekitar 2,5 maksimal 3 jam. Selesai baru tahallul. Apa artinya tahallul? Menghalalkan larangan-larangan yang tadi nggak boleh. Kalau sudah tahallul, sudah boleh pakai pakaian biasa, sudah boleh pakai sabun wangi, laki-laki sudah boleh pakai pakaian berjahit, sudah boleh berhubungan suami istri dan seterusnya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini sekedar pengetahuan saja sebelum berangkat umroh. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih sudah memilih MRA sebagai pelayan Bapak Ibu untuk melakukan ibadah umroh ini. Dan kami wakili tim MRA Group juga menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya jika dalam pelayanan dari mulai pendaftaran, kemudian juga saat manasik ini sampai nanti ada hal-hal yang kurang berkenan. Tentu kami berharap
hal-hal yang kurang berkenan menjadi koreksi dan masukan-masukan bagi kami, insya Allah.